bagi Bu Rini sosiologi itu mendarah mendaging gitu. Jadi ya mungkin mimpi pun juga sosiologi. Jadi ketika itu mengimplementasikan sosiologi, paling tidak bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita memerankan diri sesuai dengan statusnya, itu yang penting. Baik, jadi saya mengenal Bu Rini itu tahun 1990 awalnya ya. Jadi kami itu masih di jurusan sejarah dulu, masih IKIP itu. Tahun 1990 saya dosen sejarah, kemudian Bu Rini itu pindahan ya, pindahan dari ISI kalau nggak salah dari Jogja tahun 1990 itu ya. Terus lama itu di jurusan sejarah, kemudian tahun berapa itu kan baru ada prodi sosiologi dan antropologi, masih di jurusan sejarah. Bu Rini juga pada waktu itu ke kaprodi ya awalnya ya, kaprodi di jurusan di prodi sosiologi antropologi di bawah jurusan sejarah. Terus kemudian tahun berapa itu memisahkan diri itu jurusan sosiologi antropologi, Bu Rini sebagai ketua jurusan ya. Jadi Bu Rini itu ya cukup apa ya, jungkir jempalik gitu ya. Pada waktu itu sama-sama di jurusan sejarah ya. Jadi di sana ada prodi pendidikan sejarah. Ketika saya bersama Bu Rini di jurusan sejarah, ketika itu saya S2 mengambil prodi S2 antropologi. Nah, kemudian setelah pulang, saya dengan Bu Rini dan Pak Adang waktu itu mulai merintis ya, berdiskusi berkali-kali gitu ya untuk mendirikan prodi sosiologi dan antropologi. Waktu itu dipandu, dibimbing, disemangati oleh Prof. Mulyono Joyomartono. Nah, kemudian begitu sudah mulai agak terbentuk rancangan-rancangan, kemudian mulai mengajak kekuatan-kekuatan dari prodi yang lain. Jadi saya, Bu Rini, Pak Adang, kemudian ditambah ada Prof. Marheni sekarang ya, pada waktu itu Bu Tri Mariani Astuti, kemudian Bu Eli juga, kemudian ada Pak Toto, itu juga itu kita ajak semua dan pada akhirnya berdirilah prodi sosiologi dan antropologi dalam kurun waktu yang tidak singkat sebenarnya, itu terus menerus diperjuangkan ya. Jadi kami itu dulu ada di jurusan sejarah, ternyata ada Prof. Mulyono almarhum, ada Bu Edi Ningsih, kemudian ada Pak Mustafa, ada Bu Eli, ada Bu Rini, yang ini latar belakangnya adalah sosiologi dan antropologi. Kemudian di jurusan itu kemudian ada diskusi tidak resmi, bagaimana kalau kita mendirikan prodi sosiologi dan antropologi, karena kemudian belum ada di Semarang gitu. Akhirnya dikembangkan. Jadi waktu itu Bu Rini, Pak Mustafa dan Pak Adang membuat proposal untuk mengajukan prodi. Akhirnya proses yang panjang, akhirnya bisa, dan kemudian induknya ada di jurusan sejarah. Kemudian perkembangannya terus drastis dan ternyata minat calon mahasiswa ke pendidikan sosan itu sangat banyak. Kemudian akhirnya diperluas, mandatnya diperluas, kemudian menjadi jurusan yang sampai sekarang tidak tahu apakah kemudian namanya menjadi prodi karena kemudian
UNES sudah masuk ke PTN BH. Dulu kami sama-sama di masa yang yang susah katakanlah ya, zaman dulu gitu ya. Kami kuliah ngajar gitu di sana IKIP itu di atas gitu. Jadi ya gitulah, zaman dulu masih dalam kondisi yang susah, yang kemudian semakin kesini kan banyak teman-teman muda-muda yang juga ikut memajukan jurusan sossan itu. Bu Rini adalah sosok yang unforgettable gitu ya, tidak mudah dilupakan gitu. Jadi saya teringat ketika pertama CPNS saya nyantrik ke Bu Rini gitu. Jadi saya selalu ikut di kelasnya Bu Rini. Dari Bu Rini saya belajar bagaimana menyampaikan materi di kelas, kemudian belajar berinteraksi dengan mahasiswa, memberikan materi dengan cerita-cerita yang real di lapangan. Jadi banyak kesan dan kenang-kenangan dengan Bu Rini ini. Dan tentunya Bu Rini yang energik, yang selalu ceria gitu. Pokoknya kalau Bu Rini datang itu semuanya seger gitu. Dan banyak sekali kenangan, kemudian kebersamaan dengan Bu Rini yang tentunya akan menjadi kenangan bagi kami semua. Bagaimana saya mengenal Bu Rini ya, jadi seusia sih ya, jadi beliaunya lebih tua sedikit ya dari saya, tapi masuk di waktu itu namanya jurusan sejarah, itu saya lebih dulu, lebih awal, sehingga kalau dari urutan masuk sebagai dosen, dia adik saya. Kalau dilihat dari usia, beliaunya lebih tua. Itulah sebabnya saya manggilnya dia itu Mbak Yu. Jadi Mbak Yu Rini kayak gitu ya. Dan saya yang suka SKSD kayak gitu ya, sok kenal sok dekat kayak gitu. Karena memang ada kecocokan gitu ya. Ya, tapi saya dekat semua ya sama teman-teman di jurusan yang ibu-ibu ya. Nah, karena kalau ngobrol sama ibu-ibu itu lebih nyaman. Nah, Bu Rini termasuk yang itu. Jadi kalau ngobrol gitu enak. Dan Bu Rini kan orangnya humble, berpikirnya sederhana gitu ya. Jadi Bu Rini itu berpikirnya sederhana, dia nggak mau ribet-ribet lah gitu ya. Saking nggak mau ribetnya itu, dia itu dulu ya, setahu saya ini loh. Sekarang udah berubah apa belum? Jadi kalau misalnya ngeluarin uang nggak gitu itu belanja, itu dia nggak menghitung susuknya kayak gitu. Jadi pokoknya diterima saja gitu ya. Dan kalau dia bawa uang beberapa terus jumlahnya berapa, nanti pakulnya itu yang suruh hitung. Nah kayak gitu. Ini saking nggak mau ribetnya ya, jadi beliau itu dan energik ya orangnya, dan saya melihat dia, setahu saya selalu sehat ya. Jadi Bu Rini itu mudah-mudahan sampai hari ini juga selalu sehat. Dan saya kenal tidak hanya Bu Rini ya, saya kenal Mas Dian ya, suaminya. Karena zaman dulu itu tiap bulan itu ada pertemuan di jurusan itu ya. Jadi tidak hanya kenal dosen antar dosen, tapi keluarganya kenal, anak-anaknya kenal kayak gitu ya. Jadi itu, dan kebetulan anak-anaknya Bu Rini itu setara juga dengan anak-anak saya. Jadi kadang saling menanyakan anak kan kayak gitu ya. Jadi kenal, bahkan ketika salah satu dari anaknya ada yang bareng kuliah dengan anak saya juga gitu, di Undip gitu ya. Itu sehingga saya kenal banget ya. Jadi dan
Pelatih beliaunya itu humble, sederhana, nggak mau ribet-ribet. Jadi mudah kalau diajak rembukan kayak gitu kan. Orang kayak gitu kan mudah diajak rembukan. Nah itu. Sebagai kolega karena kami umurnya hampir sama, kemudian juga masalah-masalahnya juga tentu hampir bersamaan, kita punya anak yang umurnya sama, jadi ya itu kami lebih merasa karena tadi ya kesamaan umur itu jadi lebih apa ada nyambungnya itu lebih nyambung gitu ya dibanding dengan yang generasi yang sekarang gitu. Ya, kalau Bu Rini saya dari dulu kan kenal ya orangnya, jadi akrab lah itu ya, jelas itu dan tertib aturan, orangnya itu senang mengacu untuk berbagai kegiatan itu akan melihat pada peraturan, terutama kalau kedinasan ya. Kemudian juga bersifat menjawani gitu. Jadi beliau itu unggah-ungguh, itu tertib ya, itu kemudian sopan santun itu sebagai sesuatu yang sangat diperhatikan ya, sangat diperhatikan. Tapi secara umum beliau orangnya sangat peduli dengan tertib, taat asas, taat aturan gitu, dan etika ya, sopan santun dan sebagainya itu sangat mendapatkan perhatian itu. Pesan saya selama di ajar beliau yaitu selalu menerapkan prinsip unggah-ungguh sopan santun di dalam kelas. Terima kasih Bu Rini telah membimbing saya sampai pada titik ini serta bisa belajar diskusi dengan Ibu. Halo Bu Rini, saya Gaby. Kesan saya selama diajari oleh Ibu Rini dan selama mengenal Bu Rini, bahwasannya beliau di mata saya bukan hanya sebagai seorang dosen, melainkan bisa selalu menjadi ibu, begitu ya. Ibu di sini, ibu yang paham akan kebutuhan anaknya, ibu yang mengerti apa yang anaknya inginkan. Kemudian menurut saya Ibu Rini itu punya karakter yang unik begitu ya, karakter menegur yang unik gitu, yang pasti awalnya kita akan merasa merasa tertekan gitu ya, merasa sedih dengan tegurannya, tapi untuk di kemudian hari beliau ini bisa memberikan pesan atau makna tersendiri dari teguran nyata yang diberikan oleh Bu Rini gitu. Kemudian pada saat pengalaman saya dibimbing skripsi oleh Ibu Rini, sungguh luar biasa begitu ya, banyak ilmu-ilmu, kemudian juga banyak pesan yang baik yang beliau sampaikan, bukan hanya sekedar teoritis skripsi, tetapi makna-makna kehidupan atau bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bisa mengobrol dengan orang lain dengan baik gitu. Ya, kata-kata ya biasanya itu kan Bu Rini mempunyai kebiasaan yang sangat akrab dengan teman-teman, sehingga ada kata-kata yang biasa sekali itu diucapkan kalau ketemu itu ya mesti itu banyak ya mesti Yang paling saya nggak ini dia kalau mau pipis jalur dia terantar gitu ya, sama apapun gitu, nggak berani kemana-mana, itu sendiri harus ada temannya gitu. Itu yang selalu saya ingat, siapapun mesti dimintai tolong untuk antar pipis gitu ya dari Bu Rini. Ya ini ya Bu Rini itu seperti itu. Ya dia manggil saya Om ya. Nah, jadi kalau dari jauh dia suka, kalau saya nggak melihat dia bilang Om, nah, gitu ya. Jadi, saya manggil dia Mbak Yu, manggil suaminya Mas Dian kan gitu ya. Jadi dan ya kalau sudah saling nyapa seperti itu, ya langsung pasti berinteraksi menjadi lebih mudah kan, lebih senang ngobrol dan ya banyak hal ya. Dan dia itu senang beli buku kayak gitu ya. Sementara saya senang baca buku. Jadi saya sering pinjam bukunya kayak gitu ya. Buku-bukunya itu agak komplit ya dia dulu itu gitu ya. Oke, Bu Rini selamat memasuki purna tugas. Semoga Bu Rini selalu sehat,
sehat, bahagia bersama Putro Wayah ya, dan sehat selalu Bu Rini. Untuk sahabat saya Ibu Dr. Anda Rini Iswari MSI, selamat memasuki masa purna tugas ya Bu. Semoga bahagia, sehat gitu ya, menikmati bersama keluarga dengan nyaman begitu hari-hari yang indah gitu, bersama Pak Dian, Ananda, cucu dan lingkungan keluarga besarnya, sehingga yang dulu banyak terabaikan karena harus mengurusi tugas-tugas dinas, hari inilah merajut kembali hari-hari yang dulu banyak ditinggalkan bersama Ananda, cucu dan keluarga besar. Kami dari program studi pendidikan sosiologi dan antropologi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bu Rini selama menjadi bagian dari keluarga Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Peran Bu Rini sangat luar biasa dari awal kelahiran Prodi ini hingga sekarang menjadi berkembang luar biasa. Terima kasih Bu Rini sudah membersamai kami, memberikan banyak input, masukan, dan juga petuah-petuah bagi kami semua. Saya mengucapkan selamat purna tugas untuk Bu Rini, selamat kembali kepada keluarga, berbahagia bersama keluarga dan juga cucu-cucu. Semoga kebersamaan kami dengan Bu Rini masih terus terjaga hingga tahun-tahun ke depan. Kita masih akan tetap bertemu, bersilaturahmi bersama. Karena tentunya kenangan bersama Bu Rini tidak akan terlupa. Terima kasih Bu Rini dan selamat purna tugas. Halo Mbak Yu Rini, mau pensiun ya? Nggak terasa ya. Dan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jenengan bisa mencapai purna tugas dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat, dan terus semangat nikmati hidup ini dan jangan berubah ya, seperti biasanya, seperti yang tadi saya kenal atas dengan. Salam untuk Mas Dian, salam untuk anak-anak, cucu-cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini buat segalanya. Terima kasih buat pengabdian Ibu selama menjadi dosen, selama menjadi sosok teladan di lingkungan universitas maupun Ibu Rini berada. Selamat purna tugas Ibu Rini. Doa terbaik selalu menyertai Ibu. I miss you, I love you Ibu Rini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Selamat purna tugas. Selamat berbahagia, selamat menikmati waktu dengan keluarga, anak, dan cucu. Semoga Ibu Rini selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesehatan. Saya Ferdinand Azkofatian mengucapkan sekali lagi selamat purna tugas Ibu Rini Iswari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Bapak Ibu dosen, sekarang apalagi harus S3, ya sudah pendidikan terakhirnya S3, kemudian untuk menjadi ahli-ahli di bidangnya, dan mudah-mudahan dengan Bapak Ibu dosen yang sudah S3 ini, dokter, kemudian lembaga pendidikan Sosan ini menjadi lebih oke. Halo Bu Rini, terimalah persembahan dari kami. Ya buku. Horor ya ini.